Halo semuanya, kali ini aku akan bahas satu saham ya yang di-request oleh penonton, yaitu saham PANI atau saham PANI dengan nama perusahaannya yaitu Pratama Abadi Nusa Industri. Jadi ini mereka bergerak di bidang membuat kaleng black yang mana digunakan sebagai kemasan lem atau minyak pembuatan kaleng. Wes, jadi mereka yang berhubungan dengan kaleng-kalengan ya. By the way, ini websitenya di pratamaabadi.com. Tidak, di sini websitenya kurang lengkap. Bahkan di halaman produk kaminya itu kosong ya, kosong melompong. Foto-fotonya kita lihat, coba ada gak? Ini fotonya begini aja. Bayangkan ini perusahaan TBK, cuman ini rumah produksinya seperti ini nih. Ya nggak, kurang jelas, kayak kurang kurang apa namanya, kurang em, standarisasi mungkin ya. Aku kurang tahu juga, mungkin kalian harus datang ke sana baru bisa tahu ya. Ini kalian bisa lihat sendiri di websitenya di pratamaabadi.com. Ya mereka buat tentang kaleng-kalengan ya. Nah, di sini kalian bisa lihat public expose dan laporan keuangan dan lain-lainnya ya. Laporan tahunan juga ada. Nanti kalian ngecek sendiri di pratamaabadi.com. Oke, kita mau lihat profil singkatnya mereka di halaman idx.co.id ya. Ini nama perusahaannya Pratama Abadi Nusa Industri, kode sahamnya PANI. Ya mereka yang tadi mereka produksi kaleng-kalengan. Ini nama jajaran direksi dan komisaris, kalian wajib cari tahu di Google ya, dengan ketik nama mereka, spasi kasus atau skandal. Kalau ketemu, kalau bisa hindari atau jangan beli saham ini. Tapi kalau tidak ada, berarti artinya aman. Lalu kita lihat komposisi pemegang saham ya. Ini dipegang oleh Multi Arta Pratama 88%, masyarakatnya 11,93%. Ini cukup ideal ya, karena idealnya itu maksudnya ada satu pihak pengendali di atas 51%, sementara itu masyarakatnya di bawah 30%. Ini cukup ideal. Oke, kita masuk ke laporan keuangan yang kuartal 1 2023 belum keluar atau belum dipublish. Biasanya yang terlambat publish atau belum dipublish kemungkinan kuartal satunya bermasalah ya. Kemungkinan besar, tapi bisa aja bukan. Tapi ini sepertinya bermasalah. Tapi kita tunggu aja kapan dipublish. Jadi aku akan pakai laporan keuangan di kuartal 4 2022 tahun kemarin. Kita akan lihat jumlah aset lancarnya dulu. Ini aku mau simple aja. Jumlah aset lancar harus lebih besar daripada utang jangka pendek. Utang jangka pendek itu bahasa akuntansinya liabilitas jangka pendek ya. Liabilitas jangka pendek atau utang jangka pendek itu utang yang harus dilunasi di bawah 1 tahun ya. Nih, utang yang harus dilunasi di bawah 1 tahun itu ada 8,2. Ini dalam ribuan rupiah ya. Dalam ribuan rupiah berarti utangnya mereka itu ada 8,2 triliun yang harus dilunasi di bawah 1 tahun. Sementara aset lancar mereka itu ada 9,6 triliun. Jadi oke lah ya, bisa ya. Bisa ditutupi. Tapi ini agak mepet sih sebenarnya, beda sekitar 1 triliunan. Ya, ini lebih besar jadi aman jangka pendeknya. 9,6 lebih besar dibanding 8,2. Jadi utang jangka pendeknya aman. Di sini ada uang muka pelanggan. Kita lihat utang paling besar di situ nomor 9 ini apa ya? Kita ngecek di nomor 9. Nomor 9, nomor 9, nomor 9. Nomor 9. Kelewatan di sini. Persediaan. Nah, oh ternyata mereka ada bisnis real estate juga di sini. Uang muka penjualan real estate merupakan uang yang sehubungan. Jadi gini, kalau misalnya di sini ada uang muka real estate, jadi mereka bukan kasih uang cash. Mereka kasih properti yang senilai itu. Nih, jadi uang cashnya masuk ke perusahaan senilai 7,6. Lalu perusahaan akan memberikan properti atau real estate senilai 7,6 ke pelanggan. Jadi ini super aman lagi ya. Jadi ini tinggal dikurangin 8,2, ini dikurang 7,6. Jadi utang mereka di bawah 3 triliun. Jadi ini super aman ya. Nah, ini super aman. Ini persediaan berarti real estate ya. Kita lihat aja di nomor 6 kemungkinan real estate.
Bangunan dan konstruksi, ya benar, tanah yang sedang dikembangkan. Ini berarti perusahaan kaleng ya, perusahaan kaleng berubah wujud menjadi perusahaan real estate atau pengembang properti. Ini berubah ya jadinya ya. Barang jadinya yang siap dijual hanya 70 miliar. Oke, jadi sudah diketahui ya. Jangka pendeknya jadinya aman karena mereka cuma kasih propertinya aja. Uang cash sudah mereka terima ya. Utang jangka pendek aman. Kita masuk perbandingan modal utang dengan modal investor. Modal utang itu yang jumlah liabilitas. Jadi perusahaan ini dijalankan dengan dua modal, yaitu modal utang dan modal investor. Modal utangnya 8,5 triliun, sementara itu modal investornya 7,3 triliun. Idealnya, modal investor harus lebih besar. Kenapa? Karena kalau misalnya perusahaan mendapatkan keuntungan, jika ekuitasnya lebih besar, maka investor dapat lebih banyak. Tapi kalau misalnya liabilitasnya lebih besar, maka yang dapat lebih banyak itu adalah si pemberi utang. Investornya dapat porsi lebih sedikit. Jadi ini kurang ideal ya. Lebih besar liabilitasnya 8,5, ini 7,3. Jadi hanya beda sekitar 1 triliun lebih besar gitu. Kurang ideal ya. Jadi mereka akan bayar utang lebih duluan dan lebih banyak porsinya. Kita akan masuk ke bagian omset atau laporan laba rugi. Dari tahun 2021 ke tahun 2022 ada kenaikan ya, penjualan omset. Kita lihat kenaikan penjualan ini dari sisi mana ya, di nomor 15. Kenaikannya ini cukup tajam sih, sebenarnya ini mungkin di tahun 2021 mereka itu hanya jual kaleng, lalu di 2023 di 2022 mereka jual properti atau real estate. Nomor 15 ya, kita lihat ya. Nah ini dia nomor 15. Oh ternyata mereka sudah jual real estate itu dari tahun 2021. Dan di 2022 lebih banyak mereka rumah tinggal ya. Tanah kafling dan rumah tinggal. Tahun 2021 ada 32 miliar, di tahun 2022 ada 567 miliar. Mereka berhasil. Oke, itu pendapatan terbesar mereka ya. Berasal dari penjualan kafling dan rumah tinggal. Kita masuk lagi di laporan laba rugi tadi. Sudah diketahui omset terbesarnya dari tanah dan rumah. Oke, dipotong marginnya juga lumayan tebal, sekitar 40-50%. Jadi laba bruto mereka 415 miliar. Dipotong semua biaya, akhirnya laba bersih mereka lompat ya otomatis ya. Dari 1,6 miliar naik ke 288 miliar. Oke, kinerja laporan laba ruginya oke banget ya. Bertumbuh dari sisi omset dan laba bersih. Kita masuk ke bagian arus kas. Nah, ini arus kasnya di tahun 2021 mereka negatif 359 miliar. Di tahun 2022 mereka positif 604 miliar. Ini cukup oke ya. Dari arus kas cukup oke. Kita masuk ke kinerja tahunan mereka. Jadi overall laporan keuangan kuartal 4 mereka cukup oke secara keseluruhan. Oke, kita lihat kinerja tahunan mereka dari tahun 2017 sampai 2022. Mereka IPO itu di tahun 2018 ya. Masuk ke bursa sahamnya 2018. Dan kita lihat ini kinerjanya sebelum mereka jualan properti, kinerjanya biasa-biasa banget. Ini dari sisi ekuitas pun mereka naik turunnya tipis banget. Dan ini omsetnya juga nggak kemana-mana ya, kita lihat ya. Omsetnya nggak kemana-mana, dan di tahun 2020 pun mereka kena pandemi, jadi nggak kemana-mana. Yang tidak kena pandemi pun mereka mengalami kerugian ya di sini di tahun 2019. Mereka kerugi sekitar 1 miliar ya. Arus kasnya positif dan mereka mulai masuk di properti itu mungkin di tahun 2021. Ini ada lompatan ya, ada ekuitasnya lompat, mungkin ada akuisisi ya, ada akuisisi oleh pihak Agung Sedayu kalau nggak salah ya, Agung Sedayu. Lalu di tahun 2022 mereka mulai jualan properti atau real estate secara signifikan.
Ini pertumbuhan omsetnya juga ada, kelihatan laba bersihnya juga sama, arukasnya juga positif. Dan di sini ada right issue ya. Ini kenapa ekuitasnya bisa lompat ke 7 triliun karena ada right issue di sini. Oke ya, kuartal satunya ini belum dipublish. Jadi sebenarnya ini masih belum kelihatan untuk pertumbuhan ya. Belum kelihatan karena datanya masih sedikit. Data per tahun masih sedikit. Jadi masih belum komentar apakah dia naik atau turun, apa stabil, belum ketahuan. Karena ini pun masih mereka baru ganti lini bisnis atau lini usaha yang sebelumnya jualan kaleng menjadi jualan properti. Dan ini jualan propertinya masih belum lengkap datanya. Di harga 1.200 kita lihat evaluasi ya. PE rasio mereka 117 kali. Idealnya atau angka wajarnya itu 15 sampai 20 kali. Tapi ini sampai 117 kali. PVBR mereka 8 kali. Angka wajarnya itu 1,5 sampai 2 kali. Nah, ini di atas wajar semua nih. Berarti ini menurutku harga 1.200 itu mereka sangat mahal ya. Valuasinya sangat mahal. Nah, ini 1.200 itu mereka sangat mahal karena ini PE ratio itu bisa mengartikan balik modal per tahun ya. Jadi kalau misalnya investor beli saham PANI ini di harga 1.200, investor akan balik modal 117 tahun atau 100 tahun lebih lah ya. Jadi ini nggak banget terlalu mahal. PVBR pun ini juga terlalu mahal. So, ini valuasinya mahal. Dividen pun mereka jarang beli ya, hampir nggak pernah bagi bahkan ya. Oke, itu aja. Kinerja tahunan belum jelas, belum kelihatan, valuasinya sangat mahal. Butuh 100 tahun untuk balik modal. Untuk investor ya. Oke, kita akan lihat presentasi dari mereka di tahun 2022 ya, di bulan Juni. Kita lihat apa yang akan mereka presentasikan, apakah ada informasi penting. Nah, ini bidang usaha mereka yang pertama kemasan kaleng dan anak perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan hasil perikanan dan jasa pembekuan atau penyimpanan di kamar pendingin. Oke, kegiatan usaha industri, ember, kaleng, drum, dan wadah jenis dari logam. Oke, ini tentang kaleng-kalengan ya. Nah, di sini ada Multi Arta Pratama, pegang 80%, masyarakat 20%. MAP yang tadi ini ya, Multi Arta Pratama, merupakan pengembang properti terkemuka yang fokus pada pengembangan properti yang menyajikan kenyamanan, kemudahan, gaya hidup modern di kawasan PIK Jakarta Utara, yaitu Agung Sedayu. Grupnya Agung Sedayu ya, by the way ya. Nah, properti yang dikembangkan township, ruko, dan lain-lainnya. Nah, ini komisaris direksi, kalian wajib cari tahu di Google, ketik nama mereka satu-satu, spasi kasus atau skandal. Kalau ada, ketemu, lebih baik nggak usah beli. Takutnya harga sahamnya digoreng-goreng ya. Oke, ini produk kalengnya mereka ya. Ini kaleng-kalengannya mereka. Ini anak usahanya mereka ya, udang laut spesies ini nih. Makanan frozennya mereka. Nah, ini pasar ekspornya mereka. Entitas operasional, entitas anak. Jadi mereka jualan dua jadinya, jualan kaleng, jualan tiga jenis produk ya. Kaleng, makanan laut, dan properti. Volume penjualan, oke. Lokal 100%. Untuk di tahun per 31 Desember sudah ekspor ya makanan ininya, WBS-nya itu sudah mulai ekspor, makanan bekunya. Sudah oke. Nilainya juga kontribusinya ke omset lumayan banyak, 200, ini dikali 1000 kan, 200 miliar berarti ya benar. Dari mereka omsetnya yang sekitar 872 itu, yang 200 miliarannya itu dari produk makanan dan kaleng ya. Kaleng mereka justru kecil penjualannya. Nih, kaleng black mereka justru kecil 7 miliar aja. Justru paling banyak mereka itu di frozen udang beku ya, udang beku 200 miliaran. Sisanya 600 miliar itu properti. Kinerja keuangan, konsolidasi, dan lain-lain. Keuangan kita lewatin aja. Menerbitkan, oh ini right issue ya. Oke.
Eh, ini soal right issue kan, transaksi, pengembangan bisnis dan melakukan penyertaan pada saham baru. Oke, lewatin aja. Di sini bisnisnya mereka di kawasan Pantai Indah Kapuk, topik 2 ya. Oke, lewatin aja. Nah, ini dia sang pengendali yang sebenarnya, yaitu PT Agung Sedayu. Proyek-proyek yang sedang dikerjakan, sini ada rumah, kafling dan lain-lainnya. Portfolio produk ini dia, grup Agung Sedayu ya. Portfolio produk. Thank you. Oke. Kita masuk dalam sesi tanya jawab. Apakah ada informasi yang menarik dari sesi tanya jawab ya? Tadi ini mereka udah presentasi, lalu masyarakat bertanya ya, dari masyarakat dan media lebih tepatnya. Berapa dana yang disiapkan PANI untuk ekspansi ke sektor properti? Berapa target porsi pendapatan? Tadi kita udah lihat, jadi ini lewatin aja ya. Menargetkan penjualan sebesar, apakah benar? Ini 2022 udah lewat. Berapa total belanja modal capex PANI sepanjang tahun 2022? Dialokasikan untuk apa? Nah, nomor 3 boleh lah ya. Rencana pengeluaran sebesar 6,5 miliar dialokasikan untuk kendaraan atau cold storage. Oke, gitu aja paling. Bagaimana hasil UPS ini? Tidak membagi dividen ya. Berapa dana belanja modal? Tadi sudah dijawab ya. Belanja modal telah diserap kuartal 1 sebesar 518 juta. Oke. Kecil ya nih angkanya. Nah, gitu aja tanya jawabnya. Tidak ada yang lain. Nah, kita lihat harga saham mereka. Wow, lompatnya tinggi sekali ya. Mereka sebelumnya di angka, mereka belum pernah stock split ya. Apa pernah stock split? Oh, mereka kena ini right issue. Kena right issue memang ada delusi harga saham ya. Dan juga jumlah sahamnya. Anggap aja kita sahamnya itu di kisaran 50 ya, sekitar 50-an lompat ke 1000 1200-an ya, terakhir 1200, dan ini valuasinya sebenarnya sudah cukup mahal. Mereka harus ke 600 baru murah ya. 600 pun harganya masih mahal, berarti harus dibagi 4. Kalau dibagi 4 berarti 300. 300 itu baru angkanya wajar ya. 300-an baru valuasinya wajar. Dengan kinerja di tahun 2022 ya, harga 300-an. Jadi angka sekarang ini cukup mahal. Lalu kalau misalnya kinerja kuartal 1 mereka publish, lalu omsetnya turun, laba bersihnya turun, ini otomatis ini akan terjadi pembantaian massal ya. Kemungkinan harganya akan terjun ke bawah. Ini siap-siap aja ya. Kalau mereka publish kuartal 1-nya jelek, ini akan terjun ke bawah. Dari angka 1200 mungkin bisa ke 300-an ke valuasi wajarnya. Jadi sesuatu yang tidak wajar by the time akan mengarah ke harga yang wajar. Misalnya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Kalau ini dari atas ke bawah. Wajarnya itu sekitar 300-an. Oke, kita lihat berita-berita mengenai PANI ya. Bakar right issue ini berita 9 bulan yang lalu, ini lama sekali. Jadi grup Agung Sedayu benar dibeli oleh Agung Sedayu, right issue dan lain-lainnya. Kalian bisa ini sih lihat baca sendiri di kontan.co.id, ketik kode sahamnya nanti muncul semua berita mengenai PANI. Dan satu berita tentang Agung Sedayu ini, KPK kembali periksa dirut Agung Sedayu. Jadi ada hubungannya dengan juga Lukas NMB. Yang lainnya, KPK dalami anak perusahaan Agung Sedayu dalam. Jadi ini Agung Sedayu ini memang dulunya banyak isu-isu yang cukup negatif ya soal reklamasi dan lain-lain. Mantan komisaris PT Agung Sedayu diperiksa 2 kali. Nah, ini cukup bahaya ya Agung Sedayu ini, jadi kalian harus hati-hati dan kalian harus cari lebih detail lagi tentang Agung Sedayu Group ini. Cari aja di Google, nanti ketemu yang aneh-aneh lah ya. Cari yang dari sumbernya yang terpercaya ya, jangan yang tidak terpercaya. Oke, prospek.
Karena ini dipegang Agung Sedayu yang banyak isu-isu miring, kurang menyenangkan lah ya, kurang cerah. Bukan bisnisnya yang kurang cerah, karena ini dipegang oleh grup yang banyak berita negatif ya, jadi kurang cerah karena dipegang grup yang banyak berita negatif. Cara keuangan, kalau dibilang sehat enggak ya, karena ada utangnya cukup besar melebihi ekuitas. Jadi ada sedikit resiko ya, resiko dari sisi utang. Itu aja sih, tapi tidak begitu besar resikonya karena hanya sedikit. Pertumbuhan belum jelas ya, belum jelas karena data tahunan belum belum lengkap lah ya. Valuasi mahal sekali ya. Ini butuh 100 tahun untuk balik modal. Kalau investor beli di harga 1.200 butuh 100 tahun. Di angka 300-an baru aman. Dividen tidak pernah bagi ya. Tidak pernah bagi. Lagi investasi. Nah, untuk jangka panjang tentu saja tidak. Jangka pendek juga tidak. Karena ini nih sih, grupnya itu ya banyak berita miring ya kalau kalian cari tahu ya. Nanti kalian cari tahu sendiri deh. Karena alasan itu, karena manajemennya kurang. Kalau dari berita-berita kurang terpercaya manajemennya. Jadi kalau bisa hindari saham ini. Plus valuasinya juga udah mahal. Udah dari sisi manajemen banyak berita miring dan valuasinya pun juga mahal. Ini tiba-tiba terbang loh ya. Kalau tiba-tiba terbang artinya ini berarti rawan memang sedang digoreng. Jadi kalau kalian pengen masuk harus hati-hati, jangan sampai nanti kalian akan mengalami kerugian yang cukup parah di saham ini. Apalagi seperti yang aku bilang, kuartal 1 belum dipublish, itu artinya kebanyakan banyak masalah. Kemungkinan besar ya, pendapatku belum tentu benar, bisa aja salah, tapi kebanyakan kuartal 1 yang tidak dipublish atau terlambat publish, itu perusahaannya banyak masalah. Oke, jadi kesimpulan aja, jangka panjang tidak, jangka pendek tidak. Karena ini yang paling utama. Grupnya ini banyak masalah ya, banyak berita negatif. Dan valuasinya mahal, itu aja. Kalau misalnya ada informasi yang salah atau informasi yang kurang, kalian boleh koreksi atau boleh tambahkan informasinya di kolom komentar. Dan kalau mau request saham lainnya juga boleh tulis di kolom komentar, nanti aku akan bantu analisa. Oke, sampai jumpa di video analisa saham lainnya. Bye-bye.